Buang kesempatan naik ke posisi 2, Stefano Pioli sesalkan AC Milan yang bermain kurang optimal. AC Milan melewatkan kesempatan untuk mengejar para pesaing mereka untuk menyondok ke posisi kedua di klasemen Serie A setelah gagal kalahkan Salernitana. Pelatih Stefano Pioli mengakui bahwa para penggawa Rossoneri seharusnya bisa bermain lebih baik lagi di laga itu. Milan hanya mampu meraih hasil imbang melawan Salernitana pada pekan ke-26 dalam laga lanjutan Serie A 2022-23. Bermain di San Siro Selasa 14 Maret dini hari WIB, Rossoneri bermain sama kuat dengan sang lawan dengan skor 1-1. Tuan rumah memimpin melalui Olivier Giroud di detik-detik akhir babak pertama dan kesulitan untuk menciptakan peluang di babak kedua. Hanya setelah gol penyeimbang dari Salernitana, mereka baru bisa menekan dengan baik. Hasil tersebut membuat Milan tetap berada di peringkat 4, hanya selisih 1 poin dari AS Roma yang berada di peringkat 5 dalam pertandingan sengit untuk lolos ke Liga Champions. Selesai laga, Pioli mengakui bahwa Milan harus melakukan lebih banyak hal setelah unggul lebih dulu. Menurut pelatih berusia 57 tahun itu, ia menyoroti lini belakang timnya yang terlalu banyak meninggalkan ruang, sehingga lawan bisa dengan leluasa cetak gol. Kami seharusnya bermain di level yang lebih tinggi dan kami kebobolan terlalu banyak ruang untuk gol mereka, ujar sang juru taktik asal Italia kepada DAZN. Kami tahu bagaimana membaca situasi seperti ini dengan lebih baik. Itu bisa dihindari, kami seharusnya bisa bermain lebih baik. Kami sedikit kurang beruntung dalam beberapa situasi. Tambahnya, Milan memasukkan Zlatan Ibrahimovic untuk mencari gol penentu kemenangan. Dan ia mengakui intensitas timnya untuk menekan meningkat dalam waktu 10 menit terakhir. Sementara Guillermo Ochoa menggagalkan peluang di Vogue Origi dengan penyelamatan gemilang di menit-menit akhir. Dia adalah pemain penting bagi kami. Kami mencarinya dengan bola-bola panjang. Kita lihat saja keputusan apa yang akan saya ambil untuk Udinese. Sekarang kami akan menganalisis pertandingan dengan para pemain. Kami tahu bahwa kami harus tampil lebih baik lagi. Jelasnya. AC Milan turunkan starting 11 tanpa pemain Italia. Roberto Mancini risau. Pelatih timnas Italia Roberto Mancini mengutarakan komentarnya setelah AC Milan bermain dengan susunan pemain utama tanpa seorang pun pemain asal Italia saat menghadapi Salernitana. La Gazzetta dello Sport mengidentifikasi Rossoneri telah menciptakan sejarah pada laga kontra Salernitana dengan tidak menurunkan seorang pun pemain berkebangsaan Italia dalam susunan pemain utamanya. Ini merupakan pertama kalinya Milan tidak menurunkan seorang pun pemain asal Italia dalam susunan pemain utamanya alias starting line up. Pelatih Stefano Pioli selalu memainkan Sandro Tonali sebagai starter di tahun ini. Namun dia mendapatkan jatah istirahat untuk laga semalam selagi para kompatriotnya David Calabria, Alessandro Florenzi, Tommaso Pobega, Matteo Gabbia dan Antonio Mirante bukanlah pemain inti andalan. Pioli pada akhirnya menurunkan Tonali dan Florenzi dari bangku cadangan dalam laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut. Namun ketiadaan pemain asal Italia di line up AC Milan ini menarik perhatian publik, tak terkecuali pelatih timnas Italia Roberto Mancini. Ini adalah masalah yang kami miliki sejak lama. Tidak ada gunanya untuk mengeluh, kami hanya perlu menemukan solusi, kata Mancini kepada DAZN. Sudah jelas saya prihatin. Ada banyak pemain muda Italia, namun pelatih mengambil keputusannya sendiri dan demikian pula dengan klub. Kami harus menemukan solusi dan terkadang itu tidaklah mudah, pungkas ex-pelatih Manchester City dan Inter Milan tersebut.
Stefano Pioli jelaskan mengapa Olivier Giroud ditarik keluar versus Salernitana. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menjelaskan alasan dirinya menarik keluar Olivier Giroud di laga kontra Salernitana meskipun sang striker mencetak gol dalam laga ini. Olivier Giroud ditarik keluar sesaat setelah dia mencetak gol penyeimbang untuk Salernitana dan pelatih Stefano Pioli mengatakan bahwa dirinya menarik keluar ex-striker Arsenal dan Chelsea itu karena tidak bermain baik. Dia mencetak sebuah gol yang bagus, namun performanya tidak begitu baik. Saya berharap para pengganti bisa memberikan dampak yang berbeda, kata Pioli dilansir dari Football Italia. AC Milan bermain dengan 3 bek tengah dalam pertandingan ini. Pioli telah mengeluhkan kualitas pertahanan Fikayo Tomori dan kolega, serta para penyerang yang tidak bergerak mundur ketika dibutuhkan. Itu adalah tentang penempatan dan prinsip, bukan sistem. Sebuah tim memerlukan 2 hal untuk bertahan baik, semua orang harus tersedia dan para pemain harus membantu satu sama lain. Ketika mereka memiliki semua ini, kami bisa bermain dengan baik. Kami selalu bermain sebagai tim, itu sangat disayangkan karena kami ingin memaksimalkan peluang-peluang kami, kata Pioli. Jika Anda melihat gol mereka, 3 pemain tidak mundur setelah lemparan ke dalam. Itu seharusnya tidak pernah terjadi. Kami terlalu renggang dan terbuka. Kami akan menyaksikannya ulang dan membuat penilaian. Tawaran kontrak baru dari AC Milan sudah maksimal, keputusan ada di tangan Rafael Leao. Negosiasi kontrak baru antara AC Milan dan Rafael Leao sudah berjalan selama berbulan-bulan, hingga kemudian tawaran dari Milan sudah maksimal. Kontrak Leao memang akan segera berakhir pada tahun 2024 mendatang. Milan berusaha untuk memperbaharui kontraknya sebelum masuk musim panas 2023. Milan bergerak cepat untuk mencegah pemain bintangnya itu hengkang di akhir musim 2022-23. Maklum, klub-klub besar Eropa mengantre untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun, pembahasan kontrak antara Milan dan Leao tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada banyak poin harus dicari jalan tengahnya agar kerjasama kedua belah pihak bisa berlanjut. Menurut laporan Sky Sports, satu hal yang membuat negosiasi ini cukup memakan waktu adalah pertimbangan Milan untuk memperhatikan aspek finansial. Rossoneri saat ini tengah membenahi keuangan klub. Oleh karena itu, mereka tidak bisa sembarangan untuk mendatangkan pemain dengan biaya transfer besar atau gaji besar. Namun Leao adalah pengecualian. Milan ingin pembahasan kontrak baru bisa segera tuntas meski harus mengeluarkan lebih banyak biaya. Laporannya sama mengklaim bahwa tawaran kontrak baru untuk pemain berusia 23 tahun itu sudah maksimal. Dengan kata lain, tidak ada penambahan lagi. Meski tidak disebutkan berapa banyak, namun laporan lain meyakini gaji baru Leao di kisaran 7 hingga 7,5 juta euro per musim. Leao akan menjadi pemain dengan gaji termahal di skuad Milan saat ini. Theo Hernandez saja saat ini memiliki gaji di angka 5,5 juta euro per musim. Saat ini, keputusannya semua ada di tangan Leao. Ia akan memutuskan menerima atau tidak tawaran terakhir dari Milan. Laporannya sama juga menjelaskan bahwa manajemen klub cukup yakin tawaran mereka akan diterima.